Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam untuk kalian semua yang melihat tugas saya tem- ap- yang bertopik vulnerability WPA2 password menggunakan PMKID Hashcat. Apa itu PMKID, apa itu WPA2, atau bagaimana cara pencegahannya nanti bisa eh, saya tunjukkan di slide setelahnya. Oke. Pertama nih, kita harus mengenal apa itu WPA. WPA itu kepanjangan dari Wi-Fi Protected Access atau suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode ini, pengamanan dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WEP. Gitu. Namun, yang kita bahas bukan WPA2, namun bukan WPA, yaitu WPA2. Nah, WPA2 itu apa sih? WPA2 adalah penerus yang menggantikan WPA. Salah satu perubahan yang paling signifikan dari WPA2 adalah menggunakan algoritma AES, Advanced Encryption System. Ya, dan CCMP atau Counter Cipher Mode with Blockchain Message Authentication Code Protocol. Seperti itu. Sebagai pengganti TKIP. Oke. Nah, hal ini membuat WPA2 ya lebih aman lah daripada WPA dan WEP. Ya, sudah pasti kan semakin berkembangnya teknologi semakin aman pula. Oke. Nah, selanjutnya adalah apakah WPA2 tidak ada celah untuk diserang? Jawabannya sangat aman bukan berarti tidak dapat diserang ya. Pasti ada celah di sistem karena ya seperti yang kalian tahu tidak ada sistem yang aman. Ya, lalu bagaimana cara penyerang WPA kalau bisa diserang? Yang pertama, ya atau yang dulu-dulu adalah memecahkan kata sandi jaringan WPA kira-kira hampir sama bertahun-tahun, membutuhkan interaksi dan info daripada teknik. Seperti mendisconnect user. Nah, setelah user terdisconnect, user kan harus connect lagi dong ke wifi-nya. Nah, itu di saat user melakukan connect ke wifi, diseranglah seperti itu. Namun, serangan terbaru adalah menggunakan PMKID menggunakan Hashcat untuk memecahkan kata sandi WPA dan memungkinkan peretas menemukan jaringan dengan kata sandi yang lemah atau yang lebih mudah. Karena Hashcat ini hampir susah atau ya susah kalau WiFi yang ingin Anda retas memiliki password yang rumit seperti itu. Nah, kita harus mengenal apa sih PMKID, Hashcat, Hex tool. Nah, pertama Hex tool ya. HCX tool itu alat yang dibuat untuk audit Wi-Fi dan pengujian penetrasi. Keduanya memungkinkan kami atau kita berinteraksi dengan jaringan Wi-Fi terdekat untuk merekam handshake-nya WPA dan hash-nya PMKID. Setelah itu PMKID ditangkap, selanjutnya akan memuat hash ke hashcat dan mencoba memecahkan kata sandi. Jadi pertama kita lakukan HCX tool itu dulu untuk merekam handshake-nya WPA itu, lalu kita masukkan ke hashcat untuk memecahkan apakah ini sandinya, seperti itu. Nah, lanjut ke tutorial pertama. Seperti biasa, lakukan instalasi HCX DAM tool seperti di bawah ini, git clone, lalu link dari git HCX DAM tool, lalu ada cd HCX DAM tool. Untuk setelah mendownload, kita masuk ke folder yang kita download itu. Setelah itu, ketikkan komen make. Setelah make,
ketikkan komen seperti yang di layar, 2 itu, lalu tinggal make install, lalu lalu tulis yang sama kayak di line itu ya, satu-satu. Secara berurutan, jangan langsung semuanya, satu-satu. Saya tidak bisa melakukan tutorial langsung karena recording saya tidak bisa mendeteksi 2 layar secara langsung, jadi nanti kayak kedip-kedip gitu. Jadi saya mohon maaf sebelumnya. Jadi tapi saya akan memberikan tutorial yang lengkap agar dapat dimengerti. Oke. Selanjutnya adalah setelah menginstal, kita selanjutnya menggunakan instalasi lagi untuk menginstal HCX tool sekarang. Tadi kan HCX dump tool, sekarang HCX tool-nya sama. Git clone linknya, lalu setelah itu masuk ke CD folder yang telah kita download tadi, lalu make, sama kayak tadi, hampir sama. Nah ya, hampir sama lah. Setelah itu, yang beda ini ada make install. Setelah make install akan menginstal. Yang terakhir, kita perlu menginstal Hashcat. Setelah HCX tool, kita harus menginstal Hashcat. Nah, caranya gimana? Kita harus keluar dong, keluar dari folder yang tadi, HCX tool, keluar, lalu apt install Hashcat. Saya keluar ini biar ini ya, biar rapi aja. Sebenarnya nggak keluar juga sepertinya tidak apa-apa, tidak masalah. Karena ini installnya, iya nggak masalah. Lalu untuk mengubah nama jaringan Anda dari menjadi WLAN OMON itu menggunakan Airmon strip ng start WLAN 0. Nanti akan muncul seperti ini. Lalu setelah ini kalian bisa melakukan ifconfig untuk mengecek apakah namanya sesuai, yaitu WLAN 0 mon. Oke. Nah, selanjutnya sekarang kami siap untuk menangkap PMKID perangkat yang kami coba serang. Dengan adaptor jaringan nirkabel kami dalam mode monitor sebagai WLAN 1 mon. Kami menjalankan perintah berikut untuk memulai serangan. Pertama, HCX dump tool, strip I, WLAN 1 mon, strip O, terus Galeria PCA PNG, lalu ada strip enable status 1. Oke, setelah menjalankan itu akan muncul warning, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak terlalu mengganggu. Yang penting nggak ada error. Jika ada error, segera cari di internet, pasti ada kok. Lalu selanjutnya untuk mengkonversi file PCA PNG tadi, kami menggunakan HCX PCAP tool. Langsung saja, HCX PCAP tool, at least identity ya, ini list, strip U username list, strip Z Galeria nama ini, dan nama yang mau dikonversikan. Oke. Nah, untuk mulai menyerang setelah kita udah punya filenya nih, udah dikonversi juga, kita tinggal menyerang nih pakai Hashcat. Nah, kalian harus punya dong list dari password yang menurut kalian paling the best lah. Kalian bisa cari di internet banyak banget daftar kata sandi dari ribuan sampai jutaan, pasti ada di internet. Entah yang gratis, entah yang bayar, pasti ada. Kalian download aja di internet. Lalu setelah kalian dapat, kalian langsung jalankan Hashcat strip M 16800. Itu file tadi ya, file yang kita konversikan, Galeria HC 16800 itu filenya. Lalu A0 kernel acceleration Axel 1 dengan W4, lalu force-nya, lalu dilanjut dengan nama dari file kalian. File di sini maksudnya file ini ya, file
list password ya. List password ya yang kalian download dari internet tadi. Setelah itu akan muncul kayak gini. Ada kayak running tuh, running berapa persen, progresnya 31%. Nah, dari situ kamu bisa lihat bahwa ini berjalan terus sampai menemukan passwordnya. Nah, setelah menemukan password pasti ada statusnya itu sukses atau ya sukses biasanya. Terus akan muncul dengan passwordnya apa. Namun pada kesempatan kali ini karena saya menggunakan LAN, WiFi LAN dengan WiFi saya sendiri, tapi saya juga nggak tahu password WiFi saya sendiri, jadi saya coba-coba ternyata nggak ada. Jadi exhausted ya, jadi nggak ada gitu, nggak ada passwordnya. Berarti WiFi saya aman gitu, passwordnya sangat bagus. Ya, seperti itu. Mungkin kalian bisa dapat status sukses. Kalau statusnya sukses, rekomendasi saya lakukan ganti password ya. Jika nggak tahu cara ganti password WiFi, kalian bisa cari di internet. Oke. Nah, pencegahan dari serangan ini, gimana sih caranya? Pertama, ganti password secara berkala. Ini akan melakukan pencegahan ya. Sama orang menyerang nih, password Anda tuh udah aman, tapi dia melakukan brute force dari A sampai Z banyak gitu. Jadi password kalian pasti akan terdapatkan meskipun lama. Nah, lamanya ini makanya yang saya berikan saran untuk mengganti password. Oke. Jadi sama nih, serangannya sebulan belum selesai. Terus yang punya WiFi ganti password. Terus ganti dia, terus kalian nggak tahu. Terus sampai selesai ternyata kok nggak ada sih passwordnya. Nah, seperti itu. Jadi aman gitu kalau kalian ganti password secara berkala. Lanjut. Gunakan password yang unik seperti memiliki special case, besar, kecil, ya, uppercase, lowercase, lalu numbrik. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir jangan gunakan password generik seperti Naruto 123 atau tempat tanggal lahir kalian atau tempat apa. Nah, kalau pengen Naruto ya A-nya jadikan 4, U-nya jadikan apa kayak. Nah, nggak bisa ya U ya. Jadi O-nya jadi kosong itu masih sedikit lebih aman tapi tidak dianjurkan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.